Karena takutnya kan kalau BPJS sama bayar langsung itu beda penanganannya. Tapi apakah harus dioperasi? Jawabannya adalah tidak. Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel Lala Latifah. Kita masuk segmen asal kita tahu. Jadi guys, video ini adalah lanjutan dari video pertama dengan tema operasi kalazion. Ini adalah part 2-nya ya. Karena banyak banget pertanyaan dan juga respon dari kalian semua. Di sini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain biar kalian lebih paham dan gak bingung buat nanya-nanya lagi ya guys. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video part 1 aku, kalian bisa klik link di atas ini, ataupun kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Nanti aku tulis linknya, kalian tinggal klik dan masuk ke videonya. So, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pertanyaan yang pertama. Waktu aku mau operasi kemarin, aku memakai BPJS guys. Jadi aku tidak bayar sepeser pun untuk operasinya. Tapi untuk obat dan salepnya aku bayar sendiri karena salep dan obat ini tidak di cover oleh BPJS. Sebelum operasi, ibuku sempat bertanya pada dokternya, "Dok, gimana kalau nggak pakai BPJS, kira-kira berapa ya?" Karena takutnya kan kalau BPJS sama bayar langsung itu beda penanganannya. Tapi ternyata BPJS dan juga bayar biasa pun penanganannya sama. Dokternya bilang bahwa sekali tindakan operasi sekitar 850.000. Waktu itu dokternya bilang seperti itu. Aku saranin untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung ke kliniknya dan minta informasi dari sana. Karena ketika kalian ke sana tidak berarti kalian langsung dioperasi, tapi kalian akan diberi kesempatan untuk mau atau tidak operasi. Dan kalau aku kemarin ada percobaan seminggu dulu. Kalau diobatin memang tidak bisa hilang, kita boleh kesana lagi untuk melakukan operasi. Kalau kamu gak mau operasi, kamu juga bisa tidak kesana lagi dan mengkonfirmasi kalau kamu memang tidak mau untuk operasi. Bekas operasi yang sudah dilepas perban bisa terkena air setelah 7 hari atau 1 minggu. Jadi kalau udah 7 hari kamu bisa usap air. Nanti kalau masih perih kamu tunggu aja sampai nggak perih lagi. Karena kan tingkat penyembuhan kulit seseorang itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa dipatokin oke, harus seminggu diusap air. Kalau masih perih ya tunggu 1 hari lagi atau tunggu 2 hari lagi gitu ya. Waktu aku mau dioperasi kemarin adalah waktu awal-awal merebaknya COVID. Nah, di situ aku cuma dicek suhu, lalu dikasih hand sanitizer dan ditanya punya riwayat bepergian kemana. Gitu aja sih, nggak sampai dites COVID segala. Kalau sekarang aku kurang tahu sih, bisa jadi dites, bisa jadi juga enggak. Kalau kalian mau mastiin, kalian bisa langsung cek di kliniknya, atau kalian bisa cek di website klinik yang akan kalian datangi. Biasanya di situ kalian bisa tanya-tanya sih biasanya. Bintitan dan kalazion itu jelas berbeda ya. Di artikel Google juga banyak banget diterangin bahwa bintitan sama kalazion itu sangatlah berbeda. Kalau bintitan itu merah dan sakit, nyeri gitu. Kalau kalazion itu lebih keras, terus nggak terlalu merah, dan kalau dipencet nggak terlalu sakit, nggak terlalu nyeri kayak bintitan. Pokoknya lebih nyeri si bintitan ini sih. Cuma kalau bintitan ini mudah banget buat kalau orang Jawa bilang jebrot meletusnya gitu. Kalau bintitan punya mata yang seperti nanah gitu di ujung benjolannya itu, jadi nanti kalau dia jebrot tuh lewat situ gitu. Aku juga sering banget sih bintitan sebelum kalazion ini, dan biasanya kalau bintitan itu aku kompres seminggu aja udah meletus atau udah jebrot ya, jadi nanahnya udah keluar gitu, meleleh gitu. Nah kalau kalazion ini tuh aku udah 2 minggu sampai berbulan-bulan dia tuh nggak kempes-kempes gitu. Maka dari itu aku memutuskan untuk periksa ke puskesmas waktu itu, karena sepertinya ini bukan bintitan biasa. Dan benar sekali, ternyata dokter mendiagnosis bahwa ini adalah kalazion, bukan lagi bintitan. Jadi jelas ya, kalazion dan bintitan itu sangatlah berbeda. Tapi di gejala awal ini bisa jadi sama. Untuk pemakaian salep, kamu bisa pakaikan di dalam
kelopak mata ini di dalamnya. Nanti penglihatan kamu makan buram, itu nggak apa-apa, tapi kamu bisa merem sebentar. Setelah itu kalian bisa olesin salepnya lagi di luar kelopak benjolan yang lagi sakit. Sebenarnya kalazion ini tidak perlu dioperasi, oke? Kalian bisa kompres sendiri sampai hilang si kalazion ini, sampai kempes. Apakah harus dioperasi? Jawabannya adalah tidak harus. Tapi kalau kalian memang sudah tidak sabar dan sudah terlalu mengganggu dan sudah tidak betah, ya jalan satu-satunya ya operasi kalau mau cepet dan instan. Lagi pula ini info aja buat kalian, aku setelah operasi kalazion itu tidak ada lagi kalazion atau bintitan yang aku alami. Ini gak semua terjadi sama penderita kalazion ya, tapi kalau untuk aku sendiri, aku sudah membuktikan bahwa setelah operasi itu berlangsung, sampai sekarang aku tidak ada keluhan bintitan dan juga kalazion. Memang ketika kita akan melakukan sesuatu yang cukup menegangkan seperti operasi ini, kita pasti akan ketakutan gitu. Dan bagaimana sih caranya untuk mengatasi ketakutan itu? Bayangin yang indah-indah, seperti mungkin ya menurut kalian apa sih yang indah? Jadi jangan bayangin waktu operasinya. Bayangin kalau operasi kalian juga bakal berhasil, itu juga bisa, itu namanya positive thinking. Jangan lupa buat tarik nafas dan juga buang nafas. Jangan lupa juga buat berdoa, pasrah sama Tuhan kalian. Segala sesuatu yang kita pasrahkan sama Tuhan, pasti akan merasa lebih tenang. Toh selama ini ya, sejauh ini aku gak pernah dengar operasi kalazion yang gagal. Jadi aku selalu optimis bahwa oke, operasi ini akan berjalan lancar karena setiap kali ada orang operasi, operasinya selalu berhasil. Bicara tentang salep apa yang cocok untuk kalazion ini, aku gak bisa langsung sebutin apa nama obatnya karena memang seharusnya atau sebaiknya kalian itu pergi ke puskesmas atau ke klinik. Nah, setelah didiagnosis oleh dokter apakah kalian bintitan atau kalazion, karena memang dua-duanya hampir mirip, kalian akan diberikan resep obat. Jadi semua obat yang aku beli itu adalah resep dari dokter, bukan aku googling atau aku beli oleh kemauan aku sendiri, enggak. Jadi itu semua adalah resep dokter, karena memang di setiap obat itu ditulis harus sesuai resep dokter. Abis lepas perban, bekas operasi terlihat bengkak. Itu wajar sih, karena kan abis dibelek, jadi mungkin masih memar. Itu sangat wajar ya guys. Kalian tenang aja, jangan buru-buru dibasahi. Kalian bisa bersihkan dengan kain kasa atau kain steril lainnya. Waktu itu aku gak membasahi sampai seminggu dan itu terlihat sangat hitam dan buluk sekali. Aku kerja, jadi sehari setelah operasi itu aku langsung kerja dan mereka langsung nanya-nanya kenapa lebam, kenapa begini. Tapi aku berusaha untuk pede aja dan tidak melanggar peraturan dokter untuk tidak mengusap air sampai 7 hari. Jadi kalau kalian memang mau sembuh, kalian harus menekan rasa malu dan juga berjuang sekeras mungkin supaya cepat sembuh. Kata siapa sih dijahit? Operasi kalazion itu nggak dijahit ya guys, jadi cuman dibelek, dan beleknya juga nggak lebar, itu sedikit banget, kecil banget, jadi nggak perlu ada jahitan dan juga kalian nggak akan dapat bekasnya. Kayak aku sekarang tuh juga nggak ngerasa kalau mata aku pernah dioperasi, jadi kayak mata normal aja, kayak mata nggak pernah diapa-apain sebelumnya. Untuk penderita kalazion yang masih balita, aku kurang tahu proses atau prosedur saat mau melakukan operasi. Tapi aku pernah membaca satu artikel, di situ membahas tentang si orang tua yang menemani anaknya melakukan operasi kalazion dan anaknya ini masih balita. Aku bakalan kasih linknya, kalian bisa langsung klik di deskripsi video aku ini. Itu lengkap banget, dia nerangin hampir detail dan kalian bisa tinggal baca. Jadi kalian tahu gimana proses operasi kalazion pada anak balita ini. Aku punya tips untuk kalian bagaimana cara membedakan apakah itu bintitan atau kalazion. Jadi, setelah muncul rasa sakit di mata kalian, biasanya kan nyeri dulu nih. Biasanya kalau bintitan itu seperti ini gambarnya. Nah, hal yang harus kalian lakukan adalah kompres
2-3 kali di dalam satu hari. Yang rutin, biasanya kalau dia bintitan, dia akan cepat meletus, mengempis ya. Kalau memang benar-benar itu kalazion, karena kalian sudah rutin dari awal mengkompres, insya Allah kalazion ini akan mudah untuk mengempis juga. Jadi sekali lagi jangan pernah menyepelekan sebuah penyakit. Kalau memang sudah ketahuan muncul tuh benjolannya, jangan dibiarin aja, tapi kalian usahain untuk kompres serajin-rajinnya, sesering-seringnya, supaya dia cepat terobati dan kempes. Nah, kalau di awal kalian kira ini bintitan dan sudah 2 minggu kalian kompres tapi ternyata nggak kempes-kempes, ini bisa jadi kalazion. Jadi kalian periksakan aja ke puskesmas biar jelas juga diagnosisnya ini tuh bintitan atau memang benar ini kalazion. Jadi biar lebih jelas aja sih. Kalau kalian nggak mau ke klinik, kalau sudah 2 minggu dan belum kempes, kalian cukup kompres terus si kalazion ini. Jangan sentuh benjolannya dalam keadaan tangan kotor. Tangan kalian harus bersih, tapi kalau bisa jangan disentuh-sentuh. Kalian boleh sentuh saat akan melakukan pemijatan yang, jangan pemijatan yang keras, pemijatan yang sedang aja, jadi kayak diginiin. Ingat, tangan harus dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan steril. Pokoknya sering-sering aja kompres. Kalau bisa 5 kali dalam sehari dilakuin, kenapa enggak? Oke, aku udah jawabin semua pertanyaan yang sering kalian tanyain. Kalau masih ada yang kurang jelas dan kalian mau tanyain, silahkan tulis komen di bawah video ini. Kalau kalian suka video ini, kalian like video ini. Dan kalau memang kalian merasa bahwa video ini penting, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian mendapatkan informasi ini dan lebih aware lagi, lebih care lagi sama kesehatan matanya. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini selalu memberikan info-info yang baik, yang mengedukasi, menginformasi, dan juga bisa kalian terapkan. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Apabila aku masih ada kesalahan, aku mohon maaf dalam bertutur kata ataupun perilaku aku yang kurang berkenan. Kalian bisa tulis saran ataupun kritik di bawah video ini supaya aku bisa berkembang jauh lebih baik lagi di video selanjutnya yang akan aku buat lagi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mata. Jangan lupa juga untuk selalu memakai masker ketika kalian bepergian, keluar rumah, ke warung, kemanapun itu semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu rajin cuci tangan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya guys. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sarange!